Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu sahabat Smart dengan saya Nurse Nurul dari tim promosi kesehatan Rumah Sakit RSUD Dr. Haji Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan. Saya senang sekali pagi ini bisa menjumpai Anda kembali ya. Walaupun pertemuan pagi ini memang pertemuan yang sempat ditunda ya karena ada satu dan lain hal, tapi alhamdulillah bisa terlaksana. Oke. Pagi ini Bapak Ibu sekalian, seperti biasanya kita akan membahas permasalahan seputar tetap ya, seputar permasalahan kesehatan nanti. Sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan bahwa talkshow interaktif pada pagi hari ini bertemakan tentang kesehatan mental hak asasi manusia universal yang masih dalam suasana peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ya, yang kita peringati beberapa hari yang lalu. Nah, di kesempatan pagi hari ini, seperti biasa, saya selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Saya sapa dulu ya, kita sapa bersama-sama ini. Ada Dokter Rina, selamat pagi dok. Selamat pagi. Ada beliau nama lengkapnya Dokter Rina Krismiati Gani ya, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi nih dok, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, dari senyumnya saya yakin sehat ini. Sehat luar dalam ya dok ya? Insya Allah. Oke, insya Allah seperti itu. Oke, udah siap nih. Udah banyak yang join bersama kita nih dok. Saya boleh izin nyapa pemirsa kita nih dok? Boleh. Oke. Ada beberapa nih yang sudah join. Akunnya susah-susah nih dibaca. Oke, selamat bergabung Bapak Ibu sekalian yang sudah join bersama kita nih. Seperti biasa, silakan sebelum kita memulai ini siapkan pertanyaan terbaiknya untuk Dokter Rina. Mumpung ada Dokter Rina, jadi bisa berkonsultasi secara langsung nanti. Ya, silakan ditulis di kolom komentarnya nanti supaya kita bisa tanggapi. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu nanti akan memperoleh souvenir menarik dari PKRS. Ya, tentunya bagi Anda yang terpilih ya, nggak semuanya ya, yang beruntung pada pagi hari ini saja. Oke. Dokter Rina, ini masih dalam suasana hari peringatan kesehatan mental sedunia ya dok? Iya betul. Temanya adalah kesehatan mental hak asasi manusia universal nih. Iya. Oke. Dok, boleh dok dijelaskan sedikit nih kepada pemirsa kita makna dari tema kita di tahun 2023 ini, monggo. Iya, baik. Jadi temanya adalah kesehatan mental merupakan hak asasi manusia secara universal. Jadi yang dimaksud di sini adalah kesehatan mental itu merupakan salah satu hak asasi bagi semua orang. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk kesehatan mentalnya. Dalam artian di sini berarti dia itu berhak untuk dilindungi dari hal-hal yang bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Selain itu dia juga mempunyai hak untuk memperoleh layanan kesehatan mental seandainya dia mengalami gangguan. Dia juga mempunyai hak untuk mengakses layanan mental yang ada di seluruh Indonesia ini. Dia mempunyai hak juga untuk bekerja, untuk berpartisipasi, ikut berkegiatan dalam masyarakat atau lingkungan di sekitarnya. Jadi setiap orang itu mempunyai hak untuk itu. Jadi jangan sampai ada diskriminasi. Gitu. Dan kenapa itu digaung-gaungkan sekali ya dok? Apakah memang masyarakat kita belum sepenuhnya aware akan hal itu, pentingnya kesehatan mental itu? Iya, jadi pada kenyataannya sampai hari ini di Indonesia, terutama di kota-kota kecil, kalau di kota besar sih sudah lebih mendingan. Di kota-kota kecil tuh masih banyak stigma yang ditempelkan, disematkan pada orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi banyak dari mereka itu yang akhirnya dikucilkan. Mereka mau bekerja itu pun juga sulit seperti itu. Jadi orang-orang yang mempunyai kesehatan mental itu tidak mempunyai hak yang sama untuk bekerja, untuk bergaul, untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ada dalam masyarakat. Itu masih banyak stigma-stigma negatif yang ada dalam masyarakat kita, begitu. Oke. Kalau kita lihat di masyarakat itu dok, bahwa
itu berkunjung aja ke poli sehat jiwa kita, misalkan ke poli kita itu masih memang saya lihat orang masih berpersepsi, oh ini nyun sewu nggih, kalau bahasa Madura itu oh ini gila, oh ini gitu ya, mesti gitu. Nah sebetulnya hal-hal seperti itu kan tujuan dari peringatan seperti ini untuk meminimalisir itu ya, Dok? Iya betul. Jadi dalam praktek sehari-hari ya di RSUD ini aja, di RSUD Smart ini aja, bahwa setiap ada pasien yang datang itu pasti langsung dicap sebagai orang gila. Padahal yang datang ke poli jiwa itu bukan semuanya orang gila. Ada orang yang dia mengalami cemas yang berlebihan, dia Gangguan mengalami tidur gitu ya, gangguan tidur, nggak enak makan, terus ada gangguan dalam pekerjaannya, dia nggak bisa konsentrasi seperti itu. Jadi sebenarnya gangguan jiwa itu banyak, nggak cuma orang gila aja gitu. Nah, dengan adanya Hari Kesehatan Mental yang tanggal 10 Oktober kemarin itu adalah satu momen untuk kita. Harapan kita itu kita memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas apa sih kesehatan mental gitu. Nantinya harapan kita nanti kesadaran masyarakat itu lebih tinggi tentang kesehatan mental. Iya, stigmanya bisa berkurang. Sehingga orang-orang yang mengalami gangguan untuk kesehatan mentalnya, mereka itu berani untuk datang meminta bantuan profesional. Berani datang ke poli jiwa misalnya, seperti itu. Kadang takut loh, Dok. Karena gini, orang-orang yang mengalami mental disorder itu masih dianggap sebagai orang yang mencari perhatian gitu loh. Padahal kita itu kan butuh kan untuk mengekspresikan diri kita, terus kemudian menyampaikan, yang lagi mungkin kalau yang mengikuti media sosial itu kan sebenarnya ada istilah it's okay, kita itu nggak oke itu boleh kok, terus kita ngomong. Nah itu yang masih di dalam masyarakat kita kadang dianggap lebay, kamu itu kayak gitu aja misalkan. Nah yang sederhana nih, Dok, gitu aja nangis, gitu aja ini, nah itu sudah termasuk juga nggak sih, Dok, kayak gitu? Itu seharusnya tidak ditanggapi dengan seperti itu kalau misalkan ada orang-orang di sekitar kita yang curhat, yang ini. Gimana itu, Dok? Jadi sebenarnya kesehatan mental itu ada spektrumnya gitu kan, dari yang sehat sampai sakit. Tidak langsung gitu ya. Nggak mungkin tiba-tiba hari ini kita sakit terus hari ini kita sehat terus besok tiba-tiba langsung sakit gitu. Itu pasti ada prosesnya di situ. Proses. Dalam hidup kita kan pasti nih ada stres, ada masalah. Itu tidak bisa dihindari. Selama kita hidup masalah itu pasti ada, gitu kan. Dan ketika kita menghadapi masalah itu, merespon masalah itu, kadang-kadang kita itu merasa marah, kadang kita merasa sedih, gitu kan. Kadang kecewa, ngerasa down. It's okay gitu. Itu enggak apa-apa. Itu emosi yang kita rasakan sebagai manusia ya, sebagai manusia kita merasa sedih, pengen nangis, it's okay, enggak apa-apa gitu kan. Boleh ya, Dok? Boleh banget. Ada masalah kita mau nangis boleh gitu kan. Jadi ketika kita lagi sehat nih, ada masalah, kita jadi merasa sedih, kecewa, itu kita agak bergeser sedikit nih. Tapi kita belum sakit. Itu adalah emosi normal yang kita rasakan sebagai manusia. Itu wajar, itu enggak apa-apa. Nah, gitu. Itu kan kalau yang paham mungkin akan berpikiran itu enggak apa-apa. Nah, itu yang ingin kita tanamkan pada masyarakat ya, Dok, bahwa kita itu butuh space gitu untuk seseorang ya paling enggak dengerin apa yang sedang kita rasakan. Lebih ke sana ya, Dok. Butuh jeda. Butuh jeda. Jadi kalau kita lagi sedih, ya nggak apa-apa. Kita nangis nggak apa-apa. Kita mau curhat, ya nggak apa-apa gitu. Karena meluapkan emosi kita, mengekspresikan emosi kita, bercerita pada orang lain itu sebenarnya salah satu terapi dalam ilmu kedokteran jiwa. Itu adalah salah satu terapi yang penting sebenarnya. Gitu. Jadi ketika ada orang yang bercerita pada kita,
cobalah untuk mendengarkan terlebih dahulu. Oke. Mungkin kita nggak ngasih solusi ya dok. Cukup Nggak mendengarkan perlu itu sudah solusi sebenarnya. Yang perlu itu didengarkan. Jadi apalagi kita perempuan. betul, perempuan tuh perlu ngomong banyak. Itu Oke. kebutuhan wanita itu adalah ngomong banyak gitu. Harus dikeluarkan apa yang ada di kepala gitu kan. Harus dikeluarkan. Jadi ketika ada yang curhat ya kita dengarkan dulu gitu. Kita dengarkan. Kita coba tumbuhkan rasa empati seperti itu. Kita coba tempatkan diri kita, kalau aku di situ gimana ya gitu loh. Jadi sehingga kita bisa mendengarkan dengan baik, dengan hati ya, dengarnya pakai hati, dan jangan kesusu untuk ngasih solusi. Kadang-kadang orang tuh cerita ya pengen cerita aja kok, pengen didengerin, nggak pengen solusi sebenarnya. Solusi itu sudah ada, tapi dia perlu untuk mengeluarkan sampah-sampah yang ada dalam dirinya, dalam pikiran sama ininya ya. Begitu. Oke, dok. Misalkan gini apa namanya kalau orang mengalami hal-hal berat di dalam hidupnya gitu, mengalami hal-hal berat di dalam hidupnya, sampai kapan sih dia harus mencari pertolongan nih dok? Kalau kan beda-beda nih, beda-beda. Mungkin ada satu orang yang menjalani hidupnya itu banyak nih ininya, pressure-nya nih, dan itu bertubi-tubi. Nah, kapan sih kita harus aware bahwa saya harus nyari bantuan nih, atau saya sudahlah cukup saya berdoa saja sama Allah, saya cerita ke kerabat saya saja. Terus kapan dia harus mencari bantuan profesional, misalkan ke psikolog atau ke psikiater? Iya, jadi seperti yang saya bilang tadi, kesehatan mental itu adalah satu spektrum. Balik lagi ya, spektrum sehat ke sakit. Ketika ada masalah kita merasa mental kita down, nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa selama fungsi kita sebagai manusia itu belum terganggu. Fungsi kita sebagai manusia apa sih? Satu, ada aktivitas sehari-hari yang kita lakukan seperti mandi, makan, tidur. Selama itu tidak terganggu ya nggak apa-apa gitu kan. Bersosialisasi dengan keluarga kita, dengan teman, dengan lingkungan sekitar. Kemudian kalau misalnya pelajar ya dia berarti sekolah kan, belajar. Belajarnya tidak ada gangguan. Kalau bekerja masih bisa dilakukan dengan baik, ya nggak apa-apa. Tapi seandainya masalah yang kita hadapi ini sampai membuat kita itu nggak enak makan, ada gangguan tidur, udah nggak konsen kerja, mau menyelesaikan sendiri sudah rasanya udah nggak sanggup. Nah itulah saatnya kita perlu bantuan dari orang lain gitu. Oke, berarti kalau ada yang abnormal dalam pemenuhan ini ya, fungsinya sebagai manusia, fungsi kita sebagai kegiatan kita sehari-hari kita nggak bisa ini, baru kita ke profesional ya dok ya. Silakan di awal-awal kita mungkin orang sendiri-sendiri ya dok mekanisme copingnya. Ada yang ketika sedih suka jalan-jalan, ada yang lebih nyaman bercerita, ada yang lebih nyaman misalkan saya berdoa aja di rumah gitu kan. Memang beda-beda. Jadi kalau sudah ada itu baru silakan mencari pertolongannya dok. Dan memang untuk datang ke bantuan profesional nggak harus nunggu sakit. Nggak harus nunggu sampai depresi banget sampai pengen mati gitu baru datang, enggak gitu. Ketika kamu sudah merasa kayak kok hidupku udah nggak seimbang nih, kayaknya udah nggak balance nih, nggak enak rasanya sudah, boleh datang ke psikolog atau ke psikiater. Kenapa? Karena dengan kamu bercerita pada profesional, maka kamu akan dibantu untuk melihat dengan lebih luas, dengan lebih holistik. Sebenarnya masalahmu tuh intinya di mana? Dibantu ya dok. Jadi kita akan membantu untuk melihat masalah itu dengan lebih jernih. Sebenarnya inti masalahnya di mana, gitu kan? Nanti kalau sudah ketemu nih inti masalahnya di mana, kita akan membantu untuk mencari solusi. Jadi alternatif solusi itu kan banyak ya. Ya seperti yang Mbak Nurul tadi bilang, mekanisme coping setiap orang tuh berbeda. Ada yang cukup dengan healing jalan-jalan selesai, gitu kan? Ada beli baju baru. Gitu. Ada yang dengan sering-sering mengikuti kegiatan keagamaan, dengan meningkatkan spiritualitas, ada yang seperti itu. Kita akan bantu untuk itu. Jadi jangan nunggu sampai sakit. Jangan nunggu sampai sakit. Dok, nanti jam berapa di Poli dok?
Kalau di Polismat kita Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 2 kita standby di sana. Oke. Gitu. Jadi ini ya, apa namanya? Jangan nunggu sampai sakit ya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita merasa ada yang imbalance di dalam kehidupan kita sehari-hari, jangan segan-segan untuk berkonsultasi. Walaupun itu memang kelihatannya sepele ya dok. Banyak orang menganggap bahwa kesehatan mental itu apa sih gitu? Apa namanya? Tidak sepenting. Nah ini saya mau tanyain dong, seberapa pentingkah sih kita itu menjaga kesehatan mental? Orang mungkin akan concern sama misalkan sakit-sakit yang sifatnya fisik dok ya, darah tinggi, kemudian nyuk asam urat, osteoartritis misalkan, concern ke sana. Tapi saya melihat masih belum banyak yang aware bagaimana supaya dia tetap happy gitu loh, happy menjalani hidup ini, enjoy gitu dalam setiap fase kehidupannya. Menurut pandangan dokter seperti apa? Kalau kita ini ada bersebelahan gitu, kesehatan jasmani sama rohani itu posisinya seperti apa? Apa harus sama-sama atau porsinya yang mental ini lebih tinggi Pak Nurul, harus lebih dijaga? Nah, monggo dok. Baik. Saya pakai definisi dari WHO aja ya, secara internasional ya. Jadi sehat menurut definisi WHO itu adalah kondisi sempurna dari fisik, mental, dan sosial dari seseorang. Jadi tidak hanya dia itu nggak sakit atau nggak cacat, bukan cuma itu. Jadi kondisi yang sempurna dari fisik, mental, dan sosial gitu. Nah dari definisi ini berarti 3 hal ini berarti harus sama-sama, harus seimbang. Antara fisiknya harus sehat, mentalnya harus sehat, sehingga secara sosial dia juga bisa sehat. Nah kalau kita ingat bukan peribahasa ya, semboyan mens sana in corpore sano. Nah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi memang antara fisik dan mental itu mereka berkawan baik. Mereka itu berteman baik. Betul, sama-sama harus dijaga. Yang satu sakit itu akan mempengaruhi yang satunya. Begitupun sebaliknya. Jadi misalnya nih, fisik kita sakit, misalnya kita didiagnosa habis sakit stroke misalnya. Ketika kita sakit stroke kan pasti ada rasa cemas dalam diri kita gitu kan. Bisa sembuh nggak ya aku bisa normal pulih lagi kayak dulu. Akhirnya nggak bisa tidur, makan nggak enak, seperti itu fisik yang mempengaruhi mental. Sakit mental pun itu juga akan bisa mempengaruhi fisik. Ketika kita lagi banyak pikiran, lagi jenuh, sumpek kayak gitu kan, sering nggak kita itu sakit kepala. Kalau itu kayaknya yang sakit mahnya kambuh, psikosomatis juga. Betul, gitu kan, mahnya kambuh lah, nyeri otot semuanya kayak gitu. Jadi memang antara fisik sama mental itu tadi, mereka tuh berkawan baik gitu loh, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi sama-sama harus dijaga. Iya. Masalahnya dok, tuh orang kadang tidak terlalu concern sama kesehatan mentalnya sendiri gitu. Jadi asalkan saya lo sehat, nggak apa-apa, nggak meriang, nggak ini gitu orang biasanya. Terus tanpa sedikit hanya memperdulikan misalkan sebetulnya kita tuh perlu loh healing dalam beberapa pekan 1 kali gitu, misalkan kita harus keluar kemudian ikut kajian, misalkan ikut kajian keagamaan ataupun jalan shopping kayak gitu. Nah kayak gitu itu kan sebetulnya penting gitu untuk agar kita supaya tetap terpelihara kesehatan mentalnya. Oke. Nah tadi sudah menjelaskan tuh orang yang sehat tuh definisinya itu tadi harus berimbang ketiganya ya, baik jasmaninya, rohani maupun sosialnya. Bagaimanakah sekarang kita lebih spesifik lagi nih dok, apakah sih apa yang disebut sebagai orang yang memiliki mentalnya itu dikatakan sehat itu yang seperti apa? Individu yang mentalnya sehat. Apakah yang suka ketawa terus? Monggo dok. Iya, jadi orang yang mentalnya sehat itu berarti dalam kondisi mentalnya itu sejahtera. Dalam artian apa? Sejahtera itu berarti ketika ada stresor, ketika ada stres, ada masalah, dia bisa mengatasinya.
Itu yang pertama. Jadi orang yang sehat mental dia bisa mengatasi masalah kehidupan dia sehari-hari. Gitu. Yang kedua, orang yang sehat mental itu dia juga bisa mengenali dirinya sendiri, mengenali kemampuannya. Jadi dia tahu, oh kelebihanku itu ini, kekuatanku ini. Tapi dia juga tahu kekuranganku itu ada di sini. Gitu. Jadi dia sangat mengenali dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga dikatakan sehat mental itu apabila dia bisa berkontribusi terhadap komunitas tempat dia tinggal, tempat dia bergaul, seperti itu. Jadi orang yang sehat mental nantinya dia akan bisa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dia bisa mengambil keputusan untuk setiap masalah yang dia hadapi, keputusan untuk dirinya sendiri, dan dia itu bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain, bisa mempunyai hubungan yang baik, misalnya dengan pasangan atau dengan teman atau dengan lingkungan kerja, kayak gitu. Dan dia bisa menghargai dan menghormati orang lain. Jadi bukan cuma menghargai dan menghormati diri sendiri, menghormati dan menghargai orang lain itu juga penting. Penting juga ya dok, salah satu ini. Saya pikir kalau ini ya, yang tadi dokter jelaskan luar biasa. Kalau kita bisa mendetek itu tadi di diri kita ada atau enggak. Berarti kalau gini dok, misalkan ada orang nih yang sudah mulai menarik diri dari komunitas, itu perlu diwaspadai ya dok. Betul. Ada ada baiknya kita itu mengajak dia berbicara, kita tanya, gitu kan. Jadi kita hidup bersosialisasi ya, kita itu makhluk sosial, kita tuh nggak bisa hidup sendirian. Ketika ada teman kita misalnya yang kok nggak kayak biasanya ya, dia tuh biasanya ramah gitu kan, sering bercanda sama kita, kok sekarang dia menarik diri gitu kan. Nggak apa-apa kita mencoba mengajak dia bicara gitu, bukan berarti kepo gitu kan, bukan kepo, enggak. Nah itu tadi memang tipis ya beda antara kepo sama peduli gitu ya. Jadi itu mungkin caranya aja yang dipakai, pendekatannya. Pendekatannya itu bagaimana gitu kan? Kita ajak bicara, kita mungkin kita bisa tanya gitu kan, kamu kok sekarang sering nggak masuk gitu masuk kan, pengajian. nggak ikut pengajian, nggak ikut arisan gitu kan, kenapa gitu kan. Itu ini ya dok, untuk seseorang yang memang ini bagus ya dok, caring kita itu sangat berharga untuk orang-orang seperti itu. Rasa kepedulian kita pada orang lain itu salah satu tanda bahwa mental kita itu sehat. Kalau dari sisi kita ya. Tapi kalau dari sisi yang menderita itu tadi, itu bagus ya dok? Itu akan sangat berarti. Sangat berarti. Akhirnya mereka tahu bahwa ada kok orang yang care sama aku gitu kan. Ternyata aku tuh berarti kok buat orang lain gitu. Jadi dia nggak merasa sendirian. Upgrade diri ke sana saya dok. Gitu. Dok, ini kita sambil tanggapi pertanyaan dari pemirsa kita gitu dok. Ini dari Bapak Saiful Ipong. Nanya sedikit dok, apakah seseorang yang emosinya labil itu masuk kategori gangguan mental katanya, emosi yang labil dok? Terima kasih Pak Saiful sudah berpartisipasi di sini gitu ya. Emosi labil, mungkin maksudnya itu emosi labil tuh mungkin mudah marah gitu ya, atau sebentar senang kok sebentar sedih, mungkin yang seperti itu ya. Moody. Mungkin seperti itu. Kalau emosi ini kalau saya mengartikannya tuh kayak lebih mudah marah. Mudah marah ya. Apakah orang mudah marah itu termasuk gangguan mental gitu kan? Nah, kita balik lagi ke definisi yang tadi gitu ya. Kita dikatakan sakit atau mengalami gangguan mental itu ketika fungsi kita sebagai manusia itu terganggu. Ada orang yang memang kepribadiannya itu dia gampang marah. Ada orang dengan kepribadian begitu. Tapi selama dia itu hubungan dengan keluarganya masih baik, hubungan dengan tetangga masih baik, bekerjanya masih baik, bertanggung jawab atas keluarga, atas pekerjaannya, atas tugas-tugasnya, kita tidak bisa bilang bahwa dia gangguan. Ya memang dia kepribadiannya begitu gitu. Tapi kalau marahnya ini sampai mengganggu kerjaannya dia,
dia marah tidak pada tempatnya. Misalnya marah-marah sama atasan gitu kan. Atasannya nggak ngapa-ngapain nih, cuma ngasih tugas yang berat terus dia marah-marah kayak gitu kan. Itu kan berarti kan tidak normal ya, tidak wajar. Tidak wajar. Nah, di luar kewajaran. Anaknya nggak salah apa-apa, tiba-tiba dia marahin gitu kan. Itu berarti sudah masuk dalam tingkat gangguan dan harus di-treat ya dok. Iya, gitu. Oke, Bapak Saiful, demikian penjelasan dari dokter ya. Jadi sekalipun harus dibedakan ya dok ya, apakah itu memang mengganggu aktivitasnya, mengganggu keseharian, ada yang terganggu dari hubungan dia dengan pekerjaan, dengan orang lain, itu mungkin nanti bisa dikategorikan gangguan mental. Tapi kalau hanya sekedar memang karakternya tanpa ada embel-embel yang lain ya dok, itu masih dalam kategori normal. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bapak. Kemudian dok, pertanyaan berikutnya dari Ibu Epsilia, kayaknya ini ibu ya. Oh ya, gambarnya ibu. Izin bertanya dokter, apakah perasaan tidak mood termasuk gangguan mental juga? Tadi kalau Pak Saiful ini emosinya yang labil, sekarang Bu Epsil tidak mood. Nah ini dekat sekali dengan kita nih dok. Kalau nggak mood kayaknya hampir dari semua kita itu pernah mengalami. Ya dok ya. Jadi mood itu adalah perasaan ya. Setiap emosi, setiap perasaan yang kita rasakan itu namanya mood. Setiap orang moodnya itu bisa macam-macam. Marah, senang, sedih, kecewa, cemburu, gitu kan. Semua emosi yang bisa kita namakan kita itu adalah emosi normal yang boleh kita rasakan, tuh boleh, gitu kan. Boleh. Kita mau merasa sedih boleh, mau nangis boleh, mau marah boleh, mau bahagia, mau senang, ketawa boleh, gitu kan. Tapi ekspresikan itu, lakukan itu dalam koridor yang wajar, gitu kan. Kita misalnya pasangan kita pergi ya, entah itu meninggal atau bercerai kayak gitu kan. Kita merasa sedih kan, pasti sedih, nggak apa-apa, itu adalah hal yang normal, itu yang wajar. Menjadi tidak wajar, menjadi itu gangguan ketika rasa sedih itu terus-menerus kita rasakan dalam waktu misalnya lebih dari 6 bulan nih, 6 bulan kok sedihnya nggak selesai-selesai gitu kan. Sampai akhirnya kembali lagi mengganggu fungsi kita, sampai kita nggak bisa tidur, kita nggak enak makan, kita jadi lebih kurus badannya, sering sakit-sakitan. Itu yang sudah mulai masuk ke gangguan, udah masuk ke fase sakit berarti. Tapi kalau cuma ngerasa moody sehari-hari, nggak sampai ganggu orang lain, nggak ganggu aktivitas kita sehari-hari, ya nggak apa-apa. Orang sehat mental itu bukan berarti dia orang yang ketawa terus, itu enggak. Gitu kan. Orang yang sehat mental itu adalah dia bisa memahami dirinya. Oh ya, aku sekarang sedang sedih, gitu kan. Dan dia menerima itu. Oh ya, aku sedih, aku mau nangis, dia penangis, gitu. Tapi nanti orang yang sehat mental dia akan beranjak untuk bangkit lagi. Jadi sedihnya tadi nggak terus-terusan dipelihara, gitu. Gitu. Jadi boleh ya Bu Epsil sekali-kali moodnya jutek boleh. Kemudian menangis juga boleh Ibu, memang wajar ya, moody itu boleh, katanya Dokter Rina tadi, boleh dilakukan. Terutama kita biasanya kalau perempuan tuh menjelang mens atau dalam durasi menstruasi itu, bahkan pasca aja masih ada tuh biasanya PMS, post menstrual, bukan premenstrual lagi, kadang masih ada tuh perasaan kayak gitu-gitu. Jadi selama tidak mengganggu ya dok ya, aktivitas kemudian kebutuhan kita sehari-hari, kita masih bisa memenuhi itu dengan baik, berarti tidak masalah Bu Epsil ya. Silakan seperti itu. Baik dok, mungkin bisa dijelaskan nih dok, apa sebetulnya tadi kita sudah sedikit membahas bahwa coping individu itu berbeda-beda satu sama lainnya gitu. Terus saya pengen hubungkan sama sebetulnya untuk terjadinya sebuah gangguan mental itu faktor apa saja sih yang mempengaruhi di belakangnya itu? Apakah memang dipengaruhi oleh keturunan misalkan atau hal-hal yang lainnya? Silakan dok. Jadi
kesehatan mental itu adalah satu hal yang mau dibilang rumit ya nggak rumit juga gitu, tapi sepele juga nggak sepele gitu kan. Oke. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, jadi multifaktor Mbak Nurul. Multifaktor, banyak faktor yang bisa mempengaruhi apakah kesehatan mental kita itu bisa sehat atau kita akan menjadi sakit. Faktornya satu, biologi. Biologi itu berhubungan dengan genetik. Oke. Jadi memang faktor genetik itu berperan juga gitu kan. Biologi itu juga misalnya kita menderita sakit fisik nih, kita sakit diabetes, nah kita stroke, itu sedikit banyak langsung maupun tidak langsung itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita juga. Seperti itu. Itu faktor biologi. Dan lain-lain yang mempengaruhi badan kita ya. Iya. Kita, gitu kan. Kemudian yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis itu misalnya bagaimana seseorang itu diasuh sejak dia kecil. Oke. Jadi pola asuh orang tua itu akan sangat mempengaruhi. Jadi faktor perkembangan yang paling penting itu adalah ketika kita anak-anak sebenarnya, dari 0 sampai 18 tahun. Masa-masa itu, apa yang dialami selama masa 0 sampai 18 tahun, itulah yang mempunyai pengaruh terbesar yang akan membentuk pribadi kita seperti apa. Kita akan jadi pribadi yang tough, yang kuat, atau kita akan menjadi pribadi yang baperan, lembek gitu kan, nggak kuat mental gitu. Oke, itu sangat berpengaruh ya dok, pola asuh orang tua terhadap anak ya. Mempengaruhi psikologi anak. Jadi psikologi anak dari umur 0 sampai 18 itu yang akan membentuk kita ketika kita dewasa. Pola asuhnya bagaimana, kemudian dia tumbuh di lingkungan yang seperti apa, apakah di lingkungan yang harmonis kah, atau di lingkungan yang banyak terjadi bullying kah, itu akan mempengaruhi bagaimana mental kita ketika kita dewasa nanti. Gitu ya, ada bio, psiko, sosial. Sosial itu ya lingkungan tadi. Lingkungan tadi, bagaimana kita hidup di lingkungan yang seperti apa. Ya kalau itu memang berpengaruh sekali ya dok. Jadi nature and nurture, genetik dan lingkungan, itu akan mempengaruhi, dan lingkungan itu yang pengaruhnya memang besar, lebih kuat. Kultural, budaya kita, di mana kita hidup itu juga akan mempengaruhi. Orang yang hidup di Solo dengan orang yang tumbuh besar di Madura, tentunya nanti kepribadiannya akan berbeda dok. Di Medan misalnya akan berbeda, di Bali akan berbeda. Jadi kultura kita itu juga akan mempengaruhi budaya yang di mana tempat kita hidup, kita tinggal tuh, agama, spiritual. Jadi memang banyak yang mempengaruhi kesehatan mental tuh banyak. Bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritual. Seperti itu. Baik, jelas sekali nih. Terima kasih dok. Kemudian nih ada pertanyaan dari akun Ibu Ella Zalia. Bu dokter izin bertanya, kalau perasaan kantuk terus menerus, padahal tidur malamnya itu cukup ya lama, beliau bilang seperti itu, siang pun tidur, apakah itu tanda-tanda mental kita itu sedang capek dok? Ini juga fenomena ya dok? Fenomena. Kita banyak kok menemui yang seperti ini, kok jadi ngantukan ya, lemes gitu kan. Penyebab kita sering ngantuk itu banyak. Kita tetap harus lihat lagi dari fisik dan mental kita. Dari fisik kita dilihat dulu. HB-nya berapa? Tensinya bagaimana? Kadar gulanya bagaimana? Kayak gitu. Jadi kan secara fisik kita ada gangguan nggak? Karena gangguan fisik pun itu bisa membuat kita itu ngantuan, lemes gitu, kayak nggak punya energi gitu kan. Kalau fisik kita, ternyata oke nih, semuanya normal, semuanya optimal gitu kan. Kita coba tanyakan pada diri kita, bagaimana perasaanku? Ada nggak sih yang jadi beban? Ada nggak yang bikin aku jadi kepikiran terus? Gitu kan? Karena orang yang depresi ya, orang yang mengalami depresi itu ada yang dia nggak bisa tidur, tapi ada juga orang yang jadinya tidur terus. Iya, sama seperti pola makan. Ada orang depresi itu yang nggak enak makan, tapi ada juga yang orang depresi itu makan terus, jadi tambah gendut dia. Gitu. Jadi kita tanyakan pada diri kita. Kita tanya sama diri kita. Ada apa sih? Gitu.
Ibu Ella, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu ya. Demikian tadi penjelasan dokter. Jadi kesimpulannya silakan untuk mengecek secara fisik dulu ya Dok. Boleh nanti dengan pemeriksaan laboratorium misalkan ada anemia atau enggak atau apa namanya, dokter umum mungkin cukup ya Dok. Bisa. Berkunjung ke sana atau kalau mau berkunjung ke RSUD juga nggak apa-apa. Jadi cek fisiknya dulu Ibu nih apakah ada gangguan di sana. Kemudian juga tadi dikenali dulu dirinya nih lagi ada problem atau enggak. Nah itu coba dipilah-pilah nanti bisa selesaikan satu-satu barangkali memang berhubungan di sana. Jadi menurut dokter tidak menutup kemungkinan ya Dok bahwa memang kondisi-kondisi gangguan kejiwaan kita itu salah satu apa namanya tuh dampaknya adalah tadi apa namanya ngantuan ya, ngantuan seperti itu. Oke Bu Ella, mudah-mudahan bisa membantu Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya Dok dari Bapak ini kayaknya, Bapak Ray mau tanya Dok, kalau ada rasa percaya diri berlebihan, narsistik, apakah itu termasuk tanda-tanda gangguan mental? Di kantor nih banyak nih Dok. Iya. Di kantor ya, tempatnya kayak gini biasanya. Monggo Dok. Ya. Jadi narsis ya. Sebenarnya narsis itu wajib kita miliki. Oh wajib? Sifat narsis itu wajib kita miliki. Untuk apa? Kalau kita nggak narsis, kita tuh nggak akan maju. Kita tidak akan berusaha untuk mengembangkan diri kita. Oke, percaya diri penting ya Dok? Iya, percaya diri itu penting, gitu kan? Percaya diri penting, narsis itu penting. Kita ingin menjadi lebih baik, gitu, itu penting. Itu yang mendorong kita untuk semakin hari kita akan belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dari diri kita yang kemarin. Upgrade setiap harinya. Upgrade. Jadi kita mengupgrade pembandingnya diri kita sendiri ya. Aku harus lebih baik daripada kemarin gitu kan. Itu sebenarnya wajib kita miliki dalam porsi yang wajar. Dalam porsi yang normal. Okay. Tapi ketika sifat narsis kita itu mulai berlebihan sampai kita itu nggak segan untuk menjatuhkan orang lain misalnya. Kan sering ya, bukan sering sih, beberapa kali lah saya temukan. Untuk naik itu kita nginjek orang, jegal orang, jegal temennya. Kalau sampai seperti itu berarti sudah berlebihan dan itu sudah mulai mengganggu fungsinya. Oke. Relasimu dengan orang yang kamu jegal kan akan terganggu itu pasti, gitu kan. Nah, kalau sudah mulai mengganggu, berarti oke, kita harus warning nih, kayaknya sudah mulai ada gangguan, gitu kan. Kepribadian yang narsis itu nggak apa-apa selama dia masih fleksibel. Oke, fleksibel dalam artian kita, iya aku pengen menjadi lebih baik. Tapi kadang-kadang kan yang kita inginkan tidak selalu terpenuhi nih. Kadang-kadang kita gagal untuk ke sana. Kalau kita fleksibel, oh iya wes nggak apa-apa gitu. Next time bisa coba Next time lagi. aku bisa coba lagi. Atau dalam bidang lain aku bisa coba lagi. Seperti itu. Tapi ketika kepribadian narsis itu sudah menjadi rigid, rigid itu dalam artian kaku gitu ya? Kaku. Aku harus gini. Kalau aku mau jadi apa ya? Jadi ketua misalnya. Gini, caleg. Misalnya nih caleg. Aku mau jadi anggota legislatif harus aku. Harus jadi. Rigid. Kalau nggak jadi, kalau misalnya nanti dia gagal, dia akan mentalnya itu akan down. Akan mulai terjadi gangguan di situ. Oke, jadi itu memang ini ya, ada level-levelnya ya Dok ya. Boleh narsistik itu sebetulnya wajib ada katanya dokter tadi. Narsistik kemudian percaya diri ya Dok. Percaya diri itu harus dipunyai oleh seseorang, tetapi pada porsinya tentunya. Kalau misalkan sudah ada tadi melakukan hal-hal yang kurang apa ya, yang tidak lazim ya Dok, tidak sesuai norma, hal-hal seperti itu berarti memang harus segera di-cut di sana ataupun harus segera nyari ini ya Dok, harus diterapi lah paling enggak. Dia harus belajar lagi bahwa apa namanya, tidak boleh nih seperti itu. Jadi jangan terlalu, segala sesuatu memang kalau berlebihan memang nggak bagus. Percaya diri yang terlalu berlebihan juga nggak bagus. Jadi catatannya seperti itu mungkin ya. Ibu atau Bapak ya, Bapak Ray tadi ya, Bapak Ray. Mudah-mudahan Bapak Ray sudah bisa menerima penjelasan dari Dokter Rina tadi.
Ini ada yang tanya lagi nih dok, dari Ibu Nia Desi Irawati. Bagaimana kita tahu bahwa kita sedang mengalami gangguan mental? Apakah kita itu menyadari hal itu atau enggak sih dok? Sadar kayaknya. Ada orang yang sadar, ada yang tidak. Oh, ada yang nggak sadar ya dok? Iya. Jadi ada orang yang menyadari dan memahami bahwa dia itu sedang terganggu mentalnya. Ada yang enggak kok, aku nggak apa-apa. Dia nggak merasa gitu. Ada yang seperti itu ada. Jadi tergantung dari diagnosanya nanti. Yang paling gampang untuk mendeteksi atau mengenali diri kita itu sebenarnya lagi gangguan nggak sih mentalku. Kembali lagi ke fungsi kita tadi Mbak Nurul. Patokannya di sana. Patokannya di sana. Jadi aku masih bisa makan dengan baik nggak? Aku masih tidurku masih baik nggak? Pekerjaanku masih lancar nggak? Gitu kan. Hubunganku atau relasiku dengan teman atau dengan keluarga atau dengan atasan itu masih baik nggak? Kalau sekiranya itu sudah ada kok kayaknya nggak balance ya, ada kok kayaknya ini udah nggak wajar ya, kok kayaknya aku kok nggak kayak yang aku dulu ya, gitu. Nah itu saatnya kita sudah mulai harus warning, harus waspada. Itu yang orang yang memahami dan menyadari. Kalau orang yang tidak sadar bahwa dia sedang sakit, itu biasanya orang-orang di sekitarnya yang bisa melihat perubahan itu. Kok ini kayaknya udah sering ngelamun ya, gitu. Kok diajak ngomong kayak nggak nyambung ya, gitu. Itu biasanya orang-orang di sekitarnya yang bisa mengenali itu. Oke, memang ada ya dok kayak gitu ya? Ada, yang tidak sadar bahwa dia sakit itu ada. Terutama itu biasanya pasien-pasien yang psikotik, yang gangguan mentalnya itu yang psikotik. Psikotik itu dia sudah tidak bisa membedakan mana antara realita dengan fantasinya dia. Jadi kayak dengar halusinasi nih, ada suara-suara yang masuk di telinganya. Kamu mati aja kayak gitu. Kamu bunuh diri aja kayak gitu misalnya. Dia nggak tahu kalau suara itu nggak nyata. Menurut dia itu suara itu nyata dan dia hanya melakukan misalnya nih nyemplung ke sumur misalnya. Itu dia biasanya nggak sadar kalau dia itu sedang sakit, dia nggak sadar. Iya. Gitu. Iya dong. Oke, Ibu Nia, mudah-mudahan bisa membantu Ibu ya. Jadi memang ada dua jenisnya tadi ya dok ya. Jadi ada beberapa individu yang memang mengenali ketika dia bermasalah secara psikologis, kemudian ada juga yang tidak mengenali atau tidak menyadari hal itu. Dan ini sepertinya butuh bantuan orang-orang di sekitar ya, untuk menumbuhkan aware-nya tadi itu. Oh ternyata si A ini mengalami gangguan dan harus ditolong ya. Seperti itu ya dok. Ini ada pertanyaan lagi dok. Mungkin kita tanggapi dulu nih sebelum nanti kita closing. Ini terjadi dengan teman saya di kantor dok. Dia itu merasa selalu ingin disanjung. Waduh. Selalu ingin diperhatikan sampai-sampai dia terlalu sensi terhadap orang, gampang emosi. Nah gimana caranya kita menyikapinya, yang terkadang tanpa saya sadari katanya menyinggung dia gitu, bahwa ya kan memang kejadiannya di kantor nih. Memang kalau di lingkup perkantoran itu kan ini ya dok, persaingan di sana cukup ketat ya. Intens. Cukup ini, kemudian jadi individu-individu itu cenderung kadang ada yang berlebihan percaya dirinya, kemudian narsisnya berlebihan. Gimana itu dok ditanggapi pertanyaannya Bapak Ray ini? Iya, jadi ketika gimana cara menyikapinya orang-orang yang seperti itu? Ya, ketika ada sesuatu yang berlebihan tuh memang nggak enak rasanya. Apalagi dalam pekerjaan, ada yang pengen menonjolkan diri aja, dia apa-apa dia klaim pekerjaannya dia, kan nggak enak, sampai kadang-kadang nyenggol-nyenggol kita gitu kan. Itu kan nggak enak gitu kan. Kita menyikapinya tuh kita lihat dulu permasalahannya apa gitu kan. Ada kalanya kadang-kadang kita ajak ngomong dia itu bisa. Kalau masih bisa diajak ngomong ya kita ajak ngomong gitu kan. Sebenarnya maksud dia itu apa gitu kan. Tujuan dia itu melakukan itu apa. Motivasinya dia itu apa sih kok sampai misalnya kita kaji ya dok. Kita kaji, kita assess dulu, kita assessment dulu. Jadi kenapa sih begini gitu kan. Kalau masalahnya udah ketemu kita bisa bantu ya kita boleh bantu.
Atau kalau seandainya orang ini udah nggak bisa diajak ngomong gitu kan, ya kita sampaikanlah sama atasannya. Pak, kami ada masalah begini nih, si A begini, kami merasa tidak nyaman kayak gitu-gitu. Jadi yang sebenarnya kuncinya itu dari komunikasi gitu kan. Kalau kita nggak bisa komunikasi sama orangnya, kalau dalam masalah kerjaan ya kita komunikasi sama atasannya. Nanti dari situ kita cari solusinya bareng-bareng. Enaknya ini gimana sih? Orang ini perlu bantuan nggak? Orang ini perlu diobati nggak? Atau orang ini perlu dipindahkan mungkin? Tidak sesuai lingkungannya maybe ya dok. Mungkin kan gitu. Jadi kita kaji dulu lah masalahnya itu kenapa sih? Kok dia seperti ini tuh sebenarnya dia tuh maunya apa? Gitu kan? Kalau bisa diajak ngomong ya kita ajak ngomong. Kalau nggak bisa ya kita kan ada atasan tuh di sana. Kita ajak ngomong atasannya. Depend on case ya dok ya, tergantung case by case. Case by case. Bapak Rey mudah-mudahan bisa membantu Bapak Nge. Jadi poin atau kuncinya ada di komunikasi tadi. Kalau misalkan merasa tidak bisa dikomunikasikan dengan yang bersangkutan, silahkan dibicarakan dengan atasannya ya dok. Ya bukan mau melaporkan sih sebetulnya, tapi mencarikan solusi untuk suasana kerja yang nggak bagus itu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Bapak, dok kita sudah 45 menit. Gak kerasa ya. Tapi pertanyaan saya masih oto ini dok. Oke, apa namanya, ini saja beberapa mungkin yang perlu kita tekankan kembali dok. Bagaimana sih sebetulnya cara kita bisa membangun mental yang sehat dan positif gitu dok. Jadi kita berbicara orang yang masih sehat, belum mengalami gangguan kejiwaan, ini supaya tetap terpelihara dengan baik. Mungkin tips-tipsnya itu seperti apa dok? Bagaimana agar tetap terjaga kesehatan mental kita? Oke, jadi kembali lagi ke hubungan antara fisik dan mental tadi yang mereka berhubungan baik ya. Jadi kalau kita pengen mental kita sehat, yang pertama pola hidup kita itu harus sehat dulu. Pola hidup sehat? Iya. Jangan bilang harus olahraga dok. Itu kayaknya jadi momok gitu ya. Jadi pola hidup sehat itu, satu, pola makan kita itu harus betul. Makan harus yang bergizi, harus teratur, seimbang antara karbohidrat, protein gitu kan. Kenapa sih kita harus jaga pola makan kita? Karena apa yang kita konsumsi itu akan membentuk sel-sel tubuh kita. Sel-sel tubuh kita itu ada yang mengeluarkan zat namanya itu neurotransmitter, itu yang akan mempengaruhi mental kita. Dengarkan ini baik-baik. Jadi penting untuk kita menjaga pola makan yang betul, yang benar, yang sehat. Itu nomor satu ya dok. Kemudian pola istirahat juga harus betul. Kalau waktunya istirahat ya istirahat. Tidur harus cukup 6-8 jam sehari, gitu kan. Tidur harus cukup, nggak boleh sering begadang. Balik lagi, begadang itu akan mempengaruhi pembentukan sel-sel kita, gitu kan. Kalau kita tidur terlalu malam di atas di atas jam 11, kalau saya tidak salah ya, detoks tubuh kita itu terjadi jam 11 malam ketika kita posisi tidur nyenyak. Kalau kita nggak tidur, berarti proses detoksifikasi dalam tubuh kita itu tidak berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi detoksnya nggak sempurna. Maksimal jam 11 bubuk nyenyak. Artinya sebelum jam 11 berarti sudah harus posisi siap-siap untuk tidur, gitu kan. Kemudian olahraga, penting banget olahraga itu. Kenapa sih? Karena olahraga ini dia akan mengeluarkan hormon-hormon bahagia. Endorfin, serotonin itu semua keluar. Itu yang membuat kita bukan hanya peregangan saja ya dok. Betul. Jadi olahraga itu nggak harus nge-gym, fitness itu nggak bisa di rumah boleh. Jalan kaki pun itu boleh. Jalan kaki tiap pagi, bersepeda kalau memang suka goes ya. Kayak gitu, olahraga itu penting. Kemudian healing. Jadi rutinitas kita sehari-hari ini ada waktunya, kita itu harus mengambil jeda, kita harus healing. Normalnya berapa lama dok itu dok? Tergantung, tiap-tiap orang tuh beda. Ada yang perlu healing seminggu sekali, ada yang sebulan sekali cukup, ada yang setahun sekali cukup gitu. Yang penting di antara rutinitas kita yang sehari-hari kita lakukan itu ada jeda yang kita ambil. Healing tuh tidak harus pergi jauh, jalan-jalan kemana, enggak. Healing di rumah misalnya dengan nonton film,
nonton ke bioskop, Iya. dengan nge-mall, belanja. Oke. Jadi kan tiap orang-orang kan beda ya healingnya. Healing itu penting, gitu. Jadi itu untuk mencegah kita itu jenuh. Jadi kita tetap bisa optimal. Itu dari segi fisiknya. Kalau healing ya segi mental juga ya. Dari mentalnya kita, biar kita tetap sehat, yang perlu kita lakukan adalah kita harus acceptance dulu atau menerima apapun yang kita rasakan, apapun yang terjadi pada kita, terima dulu. Misalnya, aku didiagnosa sakit kanker nih. Terima dulu, iya, aku sakit kanker. Iya, aku merasa sedih. Nggak apa-apa, mengakui bahwa kita sedih, kita hopeless, kita down, boleh. Kita akui itu dulu. Karena dengan kita menerima dan mengakui itu, kita bisa sembuh nantinya. Ketika kita sudah mengakui, sudah menerima, nanti next step-nya adalah kita akan berusaha untuk bangkit. Oke. Gitu kan? Oh iya, aku memang sakit kanker. Karena kalau denial mana bisa Denial, orang. kamu nggak akan pergi untuk bangkit gitu, kamu nggak akan bangkit, kamu akan Jalannya tetap di situ. berbeda udah. Tapi ketika kamu sudah menerima, oh iya aku sakit kanker, iya aku sedih, gimana caraku supaya aku bisa lebih baik? Ikut Sedih pun pengobatan, untuk kankernya kan diterapi secara medis, kemudian mencari support system kita. Jadi kita cerita sama orang apa kita rasakan, kita ceritakan sama orang. Paling nggak beban yang ada di sini sama-sama ini bisa keluar kayak gitu. Pentingnya kita membentuk satu komunitas. Bergaul itu penting. Gitu kan, bergaul itu penting. Cari teman, cari silaturahmi. Karena kalau kita lagi down, orang-orang teman-teman kita itu yang akan membantu kita untuk bangkit lagi. Gitu. Oke dok, Ya. luar biasa nih. Luar biasa penjelasan dari Dokter Rina ya, Bapak Ibu, bahwa memang kesehatan mental itu sangat penting dan harus kita perhatikan seperhatian kita terhadap kesehatan fisik kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian tadi juga dijelaskan sama Dokter Rina panjang lebar sekali ya. Kalau saya boleh ambil benang merahnya bahwa kalau mau sehat, kalau mau sehat terus nih mentalnya, badannya juga harus dijaga dulu secara fisik ya tadi ya dok ya. Jadi jangan lupa nutrisi kita yang kita konsumsi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga. Jadi tidak hanya kita itu menjaganya secara partisi ya dok, semuanya harus berkolaboratif, baik fisik kita maupun mental kita maupun sosio-spiritual kita dengan kegiatan kita di masyarakat juga harus balance di sana. Dokter, waktu kita sangat terbatas, tapi sebetulnya saya enjoy sekali ngomong. Jadi banyak ini, jadi berpengetahuan lebih luas lagi tentang kesehatan mental. Satu hal mungkin dok ya yang menjadi PR kita bersama, kita berusaha kayak kegiatan seperti ini kan sebetulnya tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat nih bahwa kesehatan mental itu penting dan masyarakat masing-masing individu itu boleh dan memang wajib untuk mendapatkan layanan fasilitas ya yang berhubungan dengan kesehatan mentalnya. Tidak ada diskriminasi satu sama lain. Dan yang pasti mungkin memang penghapusan stigma di masyarakat ya dok, bahwa PR besar ya. Karena apalagi zaman kayak gini di media sosial itu bullying kayak gitu kan masih kental sekali dok. Kemudian hal yang sepele lah stigma di masyarakat kita, kayak kita itu curhat itu kadang dianggap sebagai sesuatu kamu lebay gitu aja, nangis gitu aja curhat. Nah itu masih ada loh dok kayak gitu. Jadi itu silakan nanti Bapak Ibu sekalian pulang dari setelah menonton kegiatan kita ini, jangan pas gampang-gampang menjudge seseorang bahwa kamu lo berlebihan kayak gitu, tapi cobalah dilihat dari sudut pandang yang lain, dibantu, kemudian ditanyain masalahnya apa, kira-kira seperti itu ya dok. Baik, dokter, kita tadi udah janji kepada pemirsa kita untuk memberikan souvenir cantik. Dokter masih ingat penanyanya? Boleh dipilih dok. Yang Ibu Ella mungkin ya. Oke, Ibu Ella, Ibu Ella dengan Ibu Nia. Baik, Ibu Ella dengan Ibu Nia silakan DM di akun Instagramnya RSUD Selamat Mantau Dirjo.
nanti untuk pengambilan hadiahnya. Silakan nanti menghubungi adminnya untuk bisa janjian nih kapan mau diambil. Kira-kira seperti itu. Oke, ini sudah mendekati, sudah jam 10 ya dong? Jam 11. Oh, sudah jam 11, Masya Allah. Aduh lah, wis gangguan ini. Oke, Bapak Ibu, sahabat Smart dimanapun Anda berada yang sudah bergabung, saya ucapkan terima kasih pada pagi hari ini sudah bergabung dengan kami. Apa yang sudah diinformasikan tadi oleh Dokter Rina, silahkan nanti disebarluaskan, silahkan diketuk tularkan sama family, sama kerabat dekatnya, sama tetangganya boleh. Kemudian, dan kami berharap bahwa program kami ini silakan nanti diikuti. Kami insya Allah setiap minggu dok kita ada edukasi seperti ini untuk interaktif sehingga masyarakat bisa bertanya secara langsung dengan narasumber seperti itu kira-kira. Oke, selamat Hari Kesehatan Mental Sedunia. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Bisa beraktivitas dengan baik sehari-hari, bisa tetap produktif, tetap positif, ya. Kayaknya masih panjang ini PR-nya. Oke, saya kira itu. Terima kasih Dokter Rina sudah hadir bersama kami. Mudah-mudahan nggak ini ya dok, nanti bisa kita bertemu lagi dengan topik-topik yang lain tentunya. Oke, terima kasih banyak. Kami tutup forum ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.